panas, panas. Dia adalah salah satu talenta paling nyentrik di dunia tinju. Dengan gerakan menghindar seolah sedang menulis puisi, langkah kaki yang seperti menari, ia menjadikan ring sebagai panggung pertunjukan pribadi. Ada yang menyebutnya penerus mewarisi elegansi sekaligus sikap liar sang pangeran. Tapi ada juga yang meremehkan menganggap dia belum pernah berhadapan dengan lawan sekelas. Namun satu hal yang tak bisa dipungkiri, anak muda yang dibentuk oleh tim Fury ini sedang mengguncang seni tinju dengan caranya sendiri. Setiap pertandingannya terasa seperti seni pertunjukan. Tinju lawan seakan bergerak dalam slow motion di matanya. Lalu ia melesat dengan elakan presisi seakan mukjizat yang bisa mematahkan serangan paling keras. Lawan yang berniat memberinya pelajaran justru berakhir jadi pelengkap langkah tarian. Tak bisa dipukul apalagi dijatuhkan. Itulah yang membuat Walker jadi kuda hitam yang selalu mencuri perhatian. Apakah dia jenius generasi baru atau hanya badut yang mencari sensasi? Waktu yang akan menjawab. Untuk saat ini dia sedang mendefinisikan ulang tinju dengan gaya angkuhnya. Origini kisahkan Mangsel bintang baru Ben Whittaker. Juli 2022, ia resmi memulai karir profesional. Yang ia bawa bukan sekadar bakat, tapi juga ambisi yang belum tuntas. Medali perak Olimpiade Tokyo bagi orang lain mungkin kebanggaan, tapi bagi Whittaker justru jadi penyesalan seumur hidup. Penolakannya memakai medali di podium memperlihatkan keras kepalanya pada dunia. Saat debut di ring profesional, ia membuktikan bahwa status runner-up Olimpiade hanyalah batas bawahnya. Di dunia tinju profesional, Ben Whittaker bertekad menulis kisah yang jauh lebih gila. Come on, come on! Pertunjukan itu benar-benar jadi tontonan memalukan bagi lawannya. Setiap pukulan hanya menghantam udara kosong, sementara kendali jarak Whittaker terasa seperti sihir di atas ring. Dekat, tapi tak pernah bisa diraih. Dan saat pukulan kanan belakangnya mendarat tepat sasaran, lawan langsung roboh ke kanvas menandai dimulainya sebuah era baru. Itu bukan sekadar kemenangan, tapi sebuah deklarasi penuh wibawa. Setelah kemenangan itu, ambisi Walker makin menggebu. Hanya 20 hari usai pertarungan. Meski masih dibekap cedera bahu, ia tetap nekat naik ring lagi. Lawannya Nosish pernah ia kalahkan di level amatir. Karena kondisi tubuh belum pulih, Walker bermain lebih hati-hati dan akhirnya menang angka penuh. Usai duel itu, ia pun rehat panjang selama setahun untuk memulihkan cedera. Tapi begitu kembali, Whittaker langsung tampil menggila di atas ring. Di laga comeback-nya, ia muncul dengan jubah bermotif macan tutul ikonik. Karena dulu itu adalah kostum favorit sang legenda Prince Naseem Hamed. Jelas itu adalah bentuk penghormatan kepada sang panutan. Whittaker tidak hanya bertinju untuk menang, tapi juga untuk menghibur penonton, sekaligus mengusik mental lawannya yang ia mainkan, bukan sekadar duel tinju, melainkan sebuah psikologis yang terancang rapi. Setiap elakan terasa seperti ejekan, dan setiap pukulan balasan terdengar seperti sindiran. Memasuki ronde ketiga, lawan bahkan belum sempat melepaskan pukulan ketika hook kiri Whittaker mendarat telak dan langsung menjatuhkannya. Melihat perbedaan yang begitu mencolok, tim lawan pun segera melempar handuk putih sebagai tanda menyerah. Pertarungan ini benar-benar jadi bukti dominasi mental. Lawannya pun tak lagi punya daya melawan. Desember 2023, Whittaker menjalani laga kelima dalam karirnya menghadapi veteran berpengalaman bernama Steven yang punya catatan 11 menang 2 kalah. Di atas kertas, Whittaker dengan 4 kemenangan beruntun terlihat seperti pendatang baru. Tapi soal aura dan kepercayaan diri, ia sudah menjadikan ring sebagai panggung pertunjukan. Sama seperti idolanya, Prince Naseem Hamed, Whittaker tahu betul cara masuk arena dengan satu prinsip utama. Penampilannya harus selalu nyentrik dan penuh gaya. Saat ronde penjagaan dimulai, Whittaker langsung mengaktifkan mode bermain-main. Ia terus menguji lawan dengan kombinasi pukulan cepat dan presisi. 3 bagian provokasi, 7 bagian akurasi. Begitu celah terbuka, ia tak hanya melancarkan serangan, tapi juga merayakannya dengan gerakan berlebihan. Semua itu membuat lawannya bingung, merasa seperti berhadapan dengan sosok yang sulit ditebak.
Memasuki ronde keempat, lawan sudah tampak kehilangan arah akibat permainan Whittaker. Hidungnya terus mengucurkan darah sementara mentalnya makin jatuh, seolah tak ada lagi harapan untuk membalikkan keadaan. Pertandingan pun terlihat sudah punya akhir yang tak terelakkan. Masya Allah. Saat lawan mencoba melancarkan serangan, Whittaker justru menari dengan elakan sambil memberi balasan telak. Satu pukulannya langsung membuat lawan terlempar ke kanvas mengamankan kemenangan kelimanya. Sosok lawan yang tumbang itu pun menambah koleksi momen highlight Whittaker, layaknya pemburu yang selalu mendapatkan mangsa. Di laga keempat sebelumnya, Whittaker berhadapan dengan Khalif. Pertarungan ini bukan hanya memberinya kemenangan, tapi juga mendefinisikan ulang batas tertinggi dalam seni menghindar. Dari sinilah namanya meledak di dunia maya. Gayanya yang arogan dan liar benar-benar dipertontonkan tanpa batas. Setiap pukulan Khalid seakan hanya mengenai bayangan. Sementara Whittaker cukup melancarkan beberapa serangan ringan untuk merobohkan pertahanan lawan hingga hancur total. Cuplikan pertarungan itu pun langsung viral di berbagai platform video. Netizen ramai-ramai heran orang ini pakai cheat apa. Whittaker membuktikan dengan aksinya bahwa ketika bakat alami berbicara, semua teori tinju klasik harus ditulis ulang. Gaya unik Whittaker akhirnya jadi daya tarik utama. Penonton ingin melihatnya menari di atas ring, menghindari pukulan berat dengan cara yang sulit dibayangkan, lalu menutupnya dengan serangan penuh sindiran yang menusuk mental lawan. Namun sehebat apapun seorang jenius, tetap saja tidak ada yang benar-benar tak tersentuh. Pada 2024, Whittaker sempat diterpa gelombang keraguan dalam duel melawan Cameron untuk memperebutkan sabuk juara International IBF. Sebuah insiden tak terduga terjadi di tengah pertandingan dan membuat laga itu meninggalkan banyak tanda bertanya. Memasuki ronde kelima, keduanya terdesak ke tepi ring. Sebuah langkah yang kehilangan keseimbangan membuat pertandingan tiba-tiba berhenti. Whittaker terjatuh dan memegangi kakinya dengan ekspresi kesakitan seketika membuat sorak-sorai penonton membeku. Wasit pun tak punya pilihan selain menghentikan laga lebih awal. Sesuai aturan, duel yang belum tuntas itu ditentukan lewat papan skor juri dan hasil akhirnya imbang. Namun insiden ini juga memicu gelombang keraguan terhadap Whittaker. Meski begitu, di era sekarang jarang ada petinju yang bisa memadukan kemenangan, hiburan, dan kontroversi dalam satu panggung. Seperti yang dulu dilakukan Ali Ham atau Mayweather. Whittaker, sang bintang muda yang baru menapaki jalur profesional, jelas masih punya perjalanan panjang dan banyak laga berat menunggunya. Apakah Whittaker kelak benar-benar akan menjadi jenius sejati di dunia tinju atau hanya badut penuh gaya yang sebatas memancing sensasi? Itu masih jadi pertanyaan terbuka. Lalu menurutmu Whittaker ini seorang talenta langka atau sekadar ilusi belaka?